Oke, selamat pagi anak-anak semua. Ya, hari ini kita mau belajar bersama ya tentang video dan foto ya. Nanti mungkin agak sering nanti ketemu sama kita ya. Nah, sebelumnya apakah kalian sudah pernah dengar Andis Video? Kalau di Jogja? Belum sama sekali. Ya udah, berarti kita kenalan dulu ya supaya lebih tahu, lebih mengenal. Katanya kalau tidak dekat tidak sayang gitu ya. Ya enggak? Makanya kita berusaha untuk dekat dulu supaya Anda juga nanti bisa sayang gitu ya. Ya. Oke. Yang pertama saya mau kenalkan dulu, ini Pak Andi, itu pemiliknya Andis Video ya. Jadi kalau kita mengajar di sekolah manapun itu Pak Andi pasti terlibat. Jadi spesial khusus mengajar. Kalau syuting aja kadang-kadang hanya saya yang terlibat. Pak Andi kita bagi timnya kemana gitu ya Pak Andi ya. Nah, Pak Andi itu juga lulusan SMK, tapi jurusannya akuntansi. Nah, aneh kan? Maksudnya di video sama foto, tapi dulu jurusannya akuntansi Pak Andi SMK-nya. Nah, Pak Andi lulus SMK langsung kerja karena tidak ada biaya untuk kuliah. Jadi kalau Anda nanti lulus SMK langsung kerja, Anda tidak usah kecil hati ya. Pak Andi juga seperti itu, lulus SMK langsung bekerja. Yang penting Anda tidak sampai nganggur gitu ya. Nah, kemudian untuk setelah lulus SMK, Pak Andi kerja di Bank Niaga, CIMB Niaga. Pak Andi kerja 5 tahun di bank, kemudian membuka usaha Andis Video. Nah, pada saat itu memang belum banyak pemainnya ya. Jadi yang lain teman-temannya Pak Andi di bank itu beli kredit rumah, Pak Andi malah beli kamera. Ya, karena Pak Andi memang jiwa wirausahanya tinggi. Jadi waktu itu kemudian Pak Andi buka usaha setelah 5 tahun kerja mengumpulkan modal ya. Nah, setelah 14 tahun di bank, Pak Andi kemudian resign atau Pak Andi melanjutkan usahanya karena memang sudah tidak bisa ditinggalkan ya. Karena usahanya maju ya, pesaingnya belum banyak. Yang bisa nyuting waktu itu ya, nyuting sama foto kan belum banyak. Biasanya orang non pribumi atau orang Chinese yang punya karena yang modalnya kuat ya. Kemudian Pak Andi resign dari bank dan Pak Andi melanjutkan kuliahnya di ISI. Anak-anak tahu ISI enggak? Institut Seni Indonesia yang di Bantul ya. Itu Pak Andi masuknya di jurusan televisi, Fakultas Media Rekam dan Televisi. Nah, kemudian Pak Andi paginya kuliah di ISI, sorenya kuliah di MMTC, UTY, akuntansi, karena waktu itu adanya kuliahnya malam. Jadi kuliah jam 5 sore ya Pak Andi ya, sampai jam 9 malam. Nah, setelah itu lulus dari UTY dan ISI, Pak Andi kuliah lagi di MMTC. Kemudian nama saya Ana. Saya kerja di Andis sudah hampir 25 tahun. Jadi saya basicnya ekonomi. Jadi saya sarjana, tapi sarjana ekonomi. Nggak nyambung lagi ya. Ya. Bu Ana belajar otodidak, jadi saya belajar sendiri karena masuk ke dunia kerja ke Andis itu saya harus belajar banyak tentang foto dan video karena memang dunia usaha yang kita tekuni foto dan video gitu. Nah, terus saya inginkan kalau Bu Ana Pak Andi mengajar di sini, Anda harus banyak tanya ya. Kemudian kita jurusannya kan desain komunikasi visual, berarti anak-anak harus bisa berkomunikasi dengan baik ya. Jadi nanti saya minta anak-anak untuk berkomunikasi.
Ada yang mau tanya? Oke, pertama saya Dia Risma dari kelas 10 DKV. Saya izin bertanya nih untuk Pak Andi. Nah, kan Pak Andi dulu SMK-nya akuntansi kan ya? Kok bisa mau masuk DKV? Kok bisa tertarik sama kamera video itu bagaimana gitu? Ya, sekian itu aja. Gini Mbak Dia, kenapa saya sekolahnya itu SMK akuntansi, tapi usahanya ke visual video. Begini ceritanya waktu remaja, biasa tuh remaja tuh ngelirik cewek, gitu. Ngelirik cewek kan saya malu, nanti dikatakan nggak sopan. Saya ngelirik itu Mbak Mia gitu, ngelirik misalnya gitu ya, mesti dia marah, ngapain kok ngelirik saya. Nah, saya terus punya ide, ini harus pakai senjata. Nah, senjatanya apa? Kamera foto ini bisa senjata saya, kamera video ya senjata saya, untuk supaya tidak dimarahi Mbak Mia, ya toh? Terus Mbak Mia tak foto, ya toh? Tapi saya untuk bisa foto kan saya harus kerja dulu. Lulus SMA kerja di bank, gitu. Ngumpulkan uang toh, teman-teman beli rumah, saya beli alat-alat dokumentasi. Nah, saya beli, terus saya ngelirik cewek lebih pede, lebih percaya diri. Saya foto, seret, ya lah. Terus saya cetak, saya figura, saya kasihkan ke Mbak Mia. Mbak Mia nggak mungkin marah dengan saya, dia akan mengucapkan terima kasih. Nah, ternyata Mbak Mia terima kasih, pasti otomatis yang lain ya akan berterima kasih. Lah, setelah itu saya wujudkan, dapat kembalian wujud uang. Saya mempromosikan, Kak, putus jasa saya foto, kita dapat uang. Uang itu untuk nutup biaya pembelian. Kita kumpulkan, kita tabung, ya toh? Kalau sudah banyak, berarti tak anggap nilainya udah nol. Nah, nanti tinggal keuntungannya kalau nggak rusak. Gitu caranya. Jadi saya terus ternyata kok nikmat cari uang dengan bakat saya memotret. Ya bakatnya ngelirik dulu tadi, ya toh? Nah, terus berkait lewat kamera itu. Sampai kebablasan terus. Di bank saya tinggalkan karena di bank pulangnya malam-malam. Padahal orderan tiap minggu pasti ada terus. Sabtu pagi, ya, Sabtu sore, Minggu pagi, Minggu malam, tiap hari gitu terus. Nah, sehingga pendapatan saya melebihi dari pendapatan bank. Lebih baik ya resign, kan gitu. Sama-sama tak? Dan kita bisa jadi nasabah bank, bisa deposito. Kemarin uangnya deposan, sekarang uang saya sendiri gitu ya. Itu ceritanya. Siapa lagi yang mau tanya? Oke. Perkenalkan, nama saya Dewi Budirayu, sering dipanggil Dewi, dari kelas 10 DKV. Saya mau bertanya, kan Pak Andis dulu waktu sekolah SMK kan bukan jurusan DKV. Nah, terus kok bisa jadi punya ilmu DKV, jurusan DKV kayak gini, itu dari mana dan berapa tahun atau berapa lama dapat ilmu itu? Makasih. Waktu itu sejak kecil memang saya sudah seneng ngintip-ngintip, ya. Ya, saya sudah seneng motret waktu SD itu ada anak kos sebelah. Itu saya pinjem. Nah, saya pinjem terus nggak ada filmnya, waktu itu nggak ada filmnya, saya putar cekrek terus. Saya anak-anak kos itu keping seneng tuh film, iya. Tapi modelnya model lama itu tahun, ya saya SD itu ya saya pinjem tahun 70-an. Saya masih kelas 4 SD. Tetangga sebelah ada anak kos yang punya kamera. Terus saya melihat pinjem,
lihat ini gunanya apa, tombol-tombol. Terus kamu senang motret toh? Iya gitu. Nah terus sekolah terus saya ceritanya SMP senangnya batik dulu, cari modal batik ya, kerja batik itu SMP. SMK juga batik itu ya, batik long dress itu kaos singlet itu kasih gambar-gambar tuh. Sekarang trennya sablon ya, dulu batik itu tren. Nah itu sampai SMK. Kenapa SMP saya nggak masuk SMA? Karena saya langsung masuk SMK tujuannya langsung kerja dan wirausaha. Waktu itu era tahun 85, 86 itu kan baru ada TV ya, TVRI aja, belum ada. Dan itu senang semua di syuting. Nah ini prospek bagi saya usaha seperti ini gitu ya. Itu kuncinya itu ya, prospek. Nah sampai saat ini sekarang prospek lagi iso mendidik anak SMK di kafe. Semua yang ada di kafe saya bisa ngajari. Saya lebih senang lagi kalau ilmu saya bisa estafet kepada adik-adik semua. Gitu ditanya ya. Oke, cukup ya. Ya, sama-sama. Perkenalkan, nama saya Jismia Sari Nurfiati, biasa dipanggil Mia. Saya dari kelas 11 DKV. Izin bertanya, apakah pernah ada masalah sama rekan tim dan bagaimana cara mengatasi masalahnya? Terima kasih. Ya, masalah dengan tim atau kru ya, permasalahannya tuh kalau dia melanggar SOP ya, melanggar teori atau SOP ya. Misalnya baterai nggak dicas ya, itu sederhana tuh, baterai nggak dicas di lapangan langsung lowbat, problem salah loh. Dan yang kedua nggak bawa cadangan lagi, nggak boleh. Itu SOP-nya harus cek alat semuanya dan minimal baterai 2 ya, memori juga 2 ya, untuk menanggulangi kesalahan-kesalahan di lapangan, sehingga saya tidak memberi peringatan karena dia sudah tahu SOP-nya. Tapi kalau dia melanggar terus saya kasih SP1, tidak boleh diulang lagi, gitu ceritanya ya. Jadi Anda juga belajar SOP-nya harus dilaksanakan dengan baik, gitu ya Mbak Amia ya. Oke, makasih. Perkenalkan, nama saya Husni Al-Hifari, biasanya dipanggil Husni. Saya izin mau bertanya, apakah Andis video itu fokus ke foto saja atau video saja itu, terus atau pernah bikin syuting film atau belum? Terima kasih. Usaha Andis itu tidak hanya foto dan video ya, usahanya ada modiste ya. Anda bisa punya bahan mau ke tempat Andis juga ada modistenya. Terus ada rental peralatan standar hotel ya. Jadi hotel-hotel di Jogja itu yang mensuplai peralatan bila kurang dari Andis. Misal di hotel ada acara rapat besar ya, pejabat-pejabat, menteri-menteri ya toh, dia harus sewa peralatan di Andis. Misalnya di Hotel Hyatt, Hotel Shahid ya, Hotel Sheraton, Hotel Ambarukmo dan lain sebagainya. Jadi tim ini saat tinggal di sini, tim Andis kerja sendiri, udah kerja jalan, modise jalan, tim jalan ya. Ya itu sama, jadi tidak ada itu. Terus pernah membuat film, kita membuat film profil sekolahan ya, profil sekolahan. Terus Pondok Krapyak, saya meliput Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga. Jadi saya itu presiden yang belum saya syuting itu hanya Pak Harto
lainnya sudah. Ya, Yusuf Kala sudah, Wakil Presiden sudah, Megawati sudah, Gus Dur sudah, siapa lagi? Kaisar itu sudah, SBY sudah. Ya. Itu ya, Pondok Krapyak itu dulu karena dijaga dari Plengkung Gading sampai pondok sejaga. Terus saya hanya meliput menteri-menterinya waktu itu. Itu foto saya pakai rompi itu tahun 90, itu saya meliput Paulus kedua di Pangkalan Adi-Sucipto bersama TVRI. Waktu itu hanya ada 2, TVRI, Andis. Ya, itu jadi kelas sudah. Gitu ya. Terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arif Mutakin. Saya kebetulan guru DKV di SMK Muhammadiyah 3 Wates ini. Izin bertanya Pak Andi, anak-anak kami ini kan siswa jurusan DKV. Kira-kira bagaimana prosesnya untuk anak SMK ini nanti setelah lulus atau mungkin bahkan sebelum lulus, tahapan-tahapan yang harus dilalui agar nanti bisa masuk ke dunia DKV ini atau mungkin menjadi karyawan di salah satu tempat usaha video shooting ataupun yang lainnya yang sesuai dengan jurusan DKV ini, agar nanti bisa anak-anak kami kan sudah DKV dan akhirnya bisa linear sampai benar-benar besok di tempat kerja. Mungkin seperti itu saja Pak Andi, terima kasih. Oh ya, terima kasih Pak Arif. Ini kalau yang sekarang kurikulum merdeka kan memang dari sekolah harus kawin dengan dunia industri. Jadi tidak hanya bertunangan ya, kalau sekarang harus kawin, harus menikah dengan dunia industri. Dalam artian seperti sekarang itu kolaborasi. Sampai misalnya kita di sini sampai kalau setengah hari 20 kali pertemuan ya. Kalau satu hari berarti 10 kali pertemuan ya. Nah, ini untuk masuk ke kurikulum merdeka itu rancangan kami ya. Kalau kami kemarin sinkronisasi kurikulum dengan beberapa sekolah yang jurusan DKV maupun broadcast film yang sesuai dengan kompetensi kami ya. Itu kelas 10 memang sudah ada pembekalan soft skill dan hard skill. Jadi tidak hanya anak mengetahui software saja, tapi dengan adanya kolaborasi ini, seperti kami datang ke sini untuk guru tamu, itu nanti kita akan bekali hard skill. Nah, persiapan yang akan kita tuju nanti begitu kelas 10 ini, nanti anak-anak mulai dari awal sudah dikenalkan dengan hard skill ya. Itu harus continue, jadi antara sekolah dengan industri memang harus ada progresnya. Misalnya ini sudah berlangsung saya 10 kali pertemuan full ya. Kemudian setelah itu dari sekolah akan melanjutkan yang sudah kami rintis. Berarti anak harus tetap dikuati ke hard skill dan soft skillnya di kelas 10. Kalau yang ini kelas 11 ya nggak apa-apa, nanti ngikut aja. Nah, kemudian nanti pada saat kelas 10 akhir itu kan sudah muncul bakatnya masing-masing. Tidak semua anak ini suka nyuting atau suka motret ya. Pasti ada yang suka motret, ada suka nyuting, ada suka desain, ada suka ngedit ya. Ada suka jadi pemain juga ya. Nah, ini nanti akan muncul di kelas 10 akhir. Ya. Nah, yang sudah saya terapkan di beberapa sekolah itu kelas 11 kita sudah mulai mengacu ke teaching factory. Jadi nanti anak-anak sudah saya berikan tugas project real, membuat video profil sekolah. Nah, di situ nanti anak-anak dibuat kelompok, kemudian mengambil gambar sesuai dengan bagiannya masing-masing. Contohnya kalau di sini ada jurusan otomotif, ya, ada jurusan lain. Nah, mereka nanti akan kita beri tugas sesuai dengan naskahnya. Tapi sebelumnya membuat naskah dengan materi dari sekolah.
keunggulan masing-masing jurusan, fasilitas sekolah, kemudian prestasi di sekolah apa gitu. Nanti kita kumpulkan datanya, kemudian anak menyusun di kelas 11. Nah, di kelas 11 nanti baru akan kita kalau sudah mengerjakan project real itu paling tidak nanti anak sudah terbiasa dengan apa yang ada di industri. Standarnya harus ada. Misalnya pengambilan gambar yang khusus ngambil gambar pidato kepala sekolah misalnya gitu ya. Itu harus bagaimana? Nah, itu nanti kita simulasikan. Yang kemarin sudah saya lakukan di SMK 1 Wonosari begitu. Tapi sampai ke tahap syutingnya, hampir semua anak itu 100% itu suka praktek. Tidak ada yang nggak suka. Saya tanya satu persatu, nggak ada yang nggak suka, semuanya suka praktek. Hanya nanti tahap editing masih belum kuat, karena waktu kelas 10-nya masih kurang ya. Jadi kelas 11 waktu editing, 2 kelas itu pusing semua. Ini Bu Ana ngajari 72, kalau di sana kan kelas besar ya. 72 itu pusing semua. Nah, saya hentikan, saya nggak ngajarin edit dulu, karena memang belum siap. Nah, karena waktu itu Pak Guru bilang sudah siap, jadi saya juga mengikuti yang sudah siap itu, kan saya berikan target berikutnya ya. Nah, tujuan saya begitu anak masuk nanti PKL di kelas 12 itu sudah siap ke dunia industri. Anak udah terbiasa dengan apa yang sudah dilakukan di industri dengan pendampingan dari industri. Gitu ya anak-anak ya. Seperti itu Pak Arif jawaban saya ya. Iya. Oke, yuk sekarang yang belum. Perkenalkan, nama saya Devi Nadia Pramesti dari 10 DKV. Izin mau bertanya, berapa modal awal kok bisa sukses sampai saat ini, sama motivasinya apa Pak? Udah, terima kasih. Modal awal saya ya beli kamera 1, terus player untuk mutar, TV 1, lampu belum punya toh tadi, belum punya karena tujuan saya nyeting di luar dulu, cahaya matahari pasti bagus ya. Modal awal kalau sekarang dinilai sekarang ya kamera itu harganya ya 30 juta ya. Kamera 30 juta, terus TV gini sekarang kan ya 3 juta lah. 3 juta. Terus playernya sekarang ya dinilai 2 juta ya, sekitar 35 juta nek modal untuk sekarang dikuruskan sekarang. Nek dulu dulu kamera masih murah. 1.250.000 waktu itu ya, tahun 85, tapi kayak dinilai sekarang nggak ada harga kamera sekitar 30 juta itu ya. Itu terus itu modal awal ya, sekarang 35 juta lah. Nek tambah lampu sekarang, nek tambah lampu itu ya lampu ya 5 juta, 40-an juta nek itu sekarang modal awal ya, 40 juta. Tapi tidak harus itu nek sekarang. Nek sekarang rental, ya, saya nggak mungkin modal. Nek ada modal zamannya sekarang saya rental, saya nyewa kamera itu sehari berapa, nyewa lampu berapa, ya sudah itu aja. Terus saya minta asisten 1, gitu, dampingi saya kalau saya capek nyuting, gitu. Kan saya ngatur yang bisa nyuting, tuh. Yang inti-inti yang baik saya syuting sendiri, nanti yang asisten yang ringan-ringan, gitu caranya. Terus berapa total sewa tadi? Nah, supaya mendapatkan untung, ya toh, tambah biaya tenaga kerja 2 orang berapa? Nah, tambahkan terus penjualnya berapa? Ada selisih, lah itulah keuntungannya. Caranya dapat uang gitu, ya. Jelas sampai di situ. Terus ada lagi apa, pertanyaan apa lagi? Motivasinya, nah, menyenangkan orang saya. Ya tak ambil gambar kan orang-orang senang, pada umumnya senang. Ya tak? Pada umumnya senang saya karena mengambil dokumentasi itu untuk kenangan. Oh, waktu umur 16 tahun sekian, besok kalau umur 30 kan beda. Ya tak? Anda sudah berkeluarga atau sudah, ya tak? Sudah
tempat tinggalnya berpisah dengan orang tua, ada sendiri gitu loh. Tapi punya kenangan waktu zaman sekolah gitu. Ulang tahun yang ke-17, gitu. Seneng tuh? Nah, itu ya. Oke, siapa lagi yang belum? Perkenalkan, nama saya Wina Rahayu, biasa dipanggil Wina, kelas 10 DKV. Saya mau bertanya, Bapak kan fotografi gitu kan. Nah, itu tuh di wilayah ini doang apa sampai ke luar negeri gitu? Ke luar negeri. Saya Wina ya, pertanyaan apa Pak Andi usaha fotografi itu sampai luar negeri gitu ya, apa hanya di sini doang gitu ya. Saya usaha itu, job saya paling jauh itu kalau ke timur itu Pacitan ya, Pacitan. Kalau ke utara Kudus ya, paling jauh Kudus. Kalau ke selatan ya sampai Parangtritis ya, itu. Ke barat sih sampai Jawa Barat itu nama lainnya Bandung apa? Tangerang apa? Itu Tangerang ya, Tangerang sampai Cirebon ya ada pernah sampai itu. Tapi yang paling banyak di daerah istimewa Yogyakarta. Itu hanya beberapa. Kalau KFC buka Ponorogo ya, KFC produk baru buka, saya yang mesti yang liput. Di Solo, di Semarang, di Jogja, produk baru KFC pasti saya ya. Jadi keluarnya Madiun juga ya, sampai gitu. Tapi kebanyakan daerah istimewa Yogyakarta.